Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maharani dengan NIM C1B025018 dari Program Studi Manajemen. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak M. Kamal Fatoni, S.Hum MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan satu materi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja di sini saya memilih materi yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Penting diketahui adanya dua macam watak ideologi, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Di sini, ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak, sedangkan ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila berisikan: pertama, Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, isi Pancasila tidak langsung operasional. Sebagaimana kita ketahui, pada Pancasila berisikan 5 nilai dasar. Kelima nilai dasar ini berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan dalam negara. Dan yang ketiga, Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Sebaliknya, Pancasila justru menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Keempat, Pancasila juga bukan ideologi totaliter. Oleh para pendiri negara ini, Pancasila tidak dimaksudkan sebagai ideologi totaliter yang mengurusi segala kehidupan masyarakat, melainkan Pancasila adalah ideologi politik, sebuah pedoman hidup dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. 5. Pancasila menghargai pluralitas. Hal itu bisa kita lihat misalnya dalam sejarah perumusan Pancasila. Meskipun Pancasila memiliki watak sebagai ideologi terbuka, harus diakui bahwa Pancasila pernah dijadikan sebagai ideologi tertutup. Hal itu terjadi pada masa Orde Lama dan terlebih lagi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, penguasa secara sistematis berusaha melakukan monopoli penafsiran Pancasila melalui pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada masa itu, Pancasila yang benar adalah sebagaimana dikehendaki oleh penguasa. Begitulah pada masa Orde Baru, Pancasila tidak difungsikan sebagaimana mestinya, melainkan Pancasila dipakai semata-mata sebagai alat untuk mengabsahkan atau legitimasi kekuasaan dan penguasaan Orde Baru. Pengalaman itu memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Ketika dijadikan sebagai ideologi tertutup, Pancasila cenderung kehilangan daya tarik dan relevansinya. Karena itu, apa yang terjadi pada masa Orde Baru tidak boleh lagi terjadi di masa sekarang. Karena Pancasila harus menjadi ideologi terbuka. Lalu yang pertama, Pancasila sebagai nilai. Pancasila adalah sumber nilai, itu berarti Pancasila merupakan acuan utama bagi pembentukan hukum nasional yang terdiri dari yang pertama ada nilai dasar, lalu yang B ada nilai instrumental dan nilai praksis. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma adalah anggapan-anggapan dasar yang membentuk kerangka keyakinan. Sikap positif yang paling dibutuhkan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terus-menerus secara konsisten berjuang memperkecil kesenjangan antara ideal-ideal Pancasila dengan kenyataan kehidupan berbangsa sehari-hari. Nah, kesimpulannya, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial senantiasa melihat dengan memilih mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terjadi kesenjangan akulturasi budaya.
Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.